Hadirin tamu undangan yang berbahagia, berikutnya sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat sekaligus membuka secara resmi Musabaqah Tilawatul Quran ke-29 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 yang nantinya akan ditandai dengan pemukulan gebruk. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah SE MSc, kami silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuz'ila alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami muliakan para ulama, para tuan guru, para tokoh masyarakat, dan tentu saja para pimpinan DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota dari seluruh Nusa Tenggara Barat, para Bupati, Wali Kota yang kebetulan hadir pada malam hari ini. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya Allah mengumpulkan kita semua di tempat yang penuh dengan keberkahan ini insya Allah. Untuk menghadiri yang tidak biasa, pembukaan MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa kita lakukan pada malam hari ini. Hadirin yang saya muliakan, ada seorang penulis novel yang sangat terkenal yang menulis satu novel yang berjudul Eat, Love, and Pray, atau Eat, Pray, and Love. Namanya Elizabeth Gilbert. Satu saat, hadirin yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, dia berlibur ke Gili Trawangan di Nusa Tenggara Barat. Di saat hartanya banyak, uangnya berlimpah, tapi dia tidak merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Menikmati matahari terbit, menikmati matahari tenggelam, dan itu dilakukan hampir setiap hari. Sehingga satu saat ketika dia melewati kampung yang ada di Gili, ada seorang ibu tua yang selalu menundukkan kepala, menundukkan rasa cinta, rasa hormat, sambil memegang dadanya sebagai bentuk rasa sayang pada Elizabeth. Makanan, Elizabeth Gilbert ini sakit, dia demam, sakit perut yang luar biasa, pusing, sehingga dia sudah merasakan mungkin ini akhir hidupnya. Dan tiba-tiba di saat puncak kesakitannya, ada yang mengetuk pintunya, sambil membuka pintu ternyata ibu yang selalu menyapa tiap hari, tiap pagi itu. Dan ketika melihat Elizabeth Gilbert ini sakit, sang ibu segera tersenyum, pulang ke rumahnya, mengambil buah-buahan dan teh hangat, dihidangkan kepada Elizabeth Gilbert sehingga dia pulih dari sakit yang dideritanya. Dalam satu reality show yang sangat terkenal di dunia, dipandu oleh Oprah, Elizabeth Gilbert menceritakan kisah ini dengan penuh rasa cinta. I see the true face of Islam. Saya menemukan wajah Islam yang sebenarnya dari seorang ibu tua yang tidak pernah bertemu saya dengan lantunan Quran yang merdu. Saya melihat wajah Islam yang sebenarnya bukan dari ibu yang mampu berceramah di atas mimbar, mengutip hadis Nabi dan lain sebagainya. I see the true face of Islam dari orang sederhana yang selalu menghadirkan keteladanan dalam perbuatan dan tingkah lakunya. I see the true face of Islam
dengan senyuman, dengan kerahmahan, dengan kelapangan jiwa, dan rasa cinta yang luar biasa dari ibu yang berada di Gili ini. Kenapa cerita ini saya ceritakan pada semua kita yang hadir pada hari ini? Karena di hari-hari yang akan datang, provinsi kita, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Mataram, Lombok Timur, Sumbawa, Bima, Dompu, Sumbawa Barat, bukan hanya akan didatangi oleh satu Elizabeth Gilbert, tapi akan ada ratusan, akan ada ribuan, akan ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu Elizabeth Gilbert yang akan menyapa dan datang ke Nusa Tenggara Barat ini. Ini kesempatan buat kita untuk menghadirkan Quran yang berjalan, the living Quran, menghadirkan keteladanan, menghadirkan jiwa yang tenang, menghadirkan kelapangan jiwa, sehingga akan banyak Elizabeth Gilbert yang lain yang ketika bertemu dengan kita semua, mereka akan mengatakan, ketika kami datang ke Nusa Tenggara Barat ini, I see the true face of Islam. Next year, tahun depan, NTB ini tidak hanya akan menjadi tuan rumah MotoGP. Tahun depan, NTB ini tidak hanya akan menjadi tuan rumah dari World Superbike. Tahun depan, NTB ini tidak hanya jadi tuan rumah MXGP. Tahun depan, kita tidak hanya menjadi tuan rumah dari GT Challenges, tapi akan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bertanya, kenapa pemerintah harus melakukan MotoGP? Buat MotoGP, kita terpaksa membuat MXGP, kita terpaksa membuat international event karena dipaksa oleh keadaan. Saya menjadi saksi sebagai gubernur, tidak mudah buat kita di NTB ini. Sering kita diingatkan al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam ini tinggi dan tidak ada lagi yang lebih tinggi dari agama kita ini. Tapi di pusat, saya tertegun ketika menyaksikan Gubernur Nusa Tenggara Timur mengatakan, Pak Jokowi, tolong perhatikan Nusa Tenggara Timur, tolong perhatikan jembatan kami, tolong perhatikan rumah sakit kami, tolong perhatikan jalan raya, karena 95% lebih orang NTT ini memilih Bapak. Saya pertanian, infrastruktur ini itu, karena 98% lebih masyarakat kami memilih Presiden Anda. Saya sering menyaksikan perbaiki jalan kami, tolong perbaiki rumah sakit kami, tolong bangun irigasi kami, karena lebih dari 90% masyarakat kami memilih Bapak. Sering saya menjadi saksi, Gubernur Bali mengatakan, para menteri, 95% masyarakat Bali ini memilih presiden yang menyebabkan Anda jadi menteri. Kita dari Nusa Tenggara Barat, kadang-kadang keluh lidah kita, berat jiwa kita untuk meminta hal yang sama pada presiden karena kita kalah di sini. Oleh karena itu perlu cara yang tidak biasa agar walaupun Pak Jokowi, walaupun pemerintah, walaupun presiden kalah di sini, tapi kita punya cara untuk membangun jembatan, memperbaiki bandara, memperbaiki pelabuhan kita. Dan alhamdulillah, walaupun Presiden Jokowi tidak menang di sini, pertumbuhan ekonomi NTB salah satu tertinggi di Indonesia saat ini. Kenapa? Karena MotoGP syaratnya tidak main-main. Kami akan bikin MotoGP di tempat Anda, tapi rumah sakit harus kelas dunia. Kami akan bikin MotoGP di tempat Anda, tapi bandara Anda harus diperpanjang runway-nya. Kami akan bikin MotoGP di tempat Anda, tapi pelabuhan laut Anda harus jadi kelas dunia. Dan alhamdulillah, blessing in disguise, dengan segala kekurangan, mungkin dengan doa Bapak Ibu semua, dengan segala keterbatasan, walaupun presiden tidak menang di sini, tapi pemerintah dengan event internasional harus membangun jembatan, harus membangun pelabuhan, membangun bandara,
dan alhamdulillah NTB seperti yang kita saksikan saat ini. Hari ini mudah-mudahan kita menyaksikan satu event besar di mana Al-Quran akan didengarkan hampir setiap malam di kabupaten yang luar biasa ini. Kepada para Dewan Hakam yang baru dikukuhkan, kita tidak ingin akan lahir juara MKQ tingkat provinsi. Kita tidak ingin akan lahir juara MTQ tingkat nasional, tingkat dunia. Tapi keberhasilan menjadi juara akan menyakiti batin kawannya yang lain. Menjadi juara MTQ tidak ada gunanya kalau dengan menjadi juara dilandasi kecurangan. Menjadi juara tidak akan gunanya kalau untuk juara kita menghadirkan ketidakbenaran. Tadi bayatnya luar biasa. Kita akan menyambung silaturahmi, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya bukan hanya pandai melantunkan Quran, tapi Quran yang akan kita dengarkan, kita agungkan di malam-malam di tempat di Lombok Timur ini akan menghasilkan jiwa yang lapang, jiwa yang menghasilkan keteladanan yang akan menyebabkan semua orang yang akan melihat kita nanti dari Lombok Timur, dari NTB, I will see the true face of Islam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, MTQ Nusa Tenggara Barat tahun 2022 ini resmi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan saya sedikit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.